Perkenalkan lur, nama saya Icang Rabu. Relakan masa lalu dan semangat memulai kisah baru. Ya, sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalur film berjudul Infinity Pool tahun 2023 bergenre horror sci-fi. Film ini mengisahkan tentang seorang penulis yang berlibur bersama istrinya ke suatu negara kecil dengan niatan untuk mencari inspirasi buku selanjutnya. Tapi di sana dia bertemu seorang wanita juga komunitas anehnya, dan sejak saat itulah hidupnya benar-benar berubah lur. Seberapa mengganggunya kah film ini? Langsung aja kita ke titik-titik pertanyaan kena dari dulurku Abdillah ya. Cak, mau tanya, matahari kalau dikasih paracetamol turun nggak panasnya? Bisa jadi lur. Atau mungkin dikasih uang aja lur, biar kalian bisa belanja baju, celana dan lain-lain. Ya, monggo sketchakan. Seorang penulis novel asal Australia bernama James dan istrinya M pergi berlibur ke sebuah negara kecil bernama Litolka yang memiliki budaya modern tapi tetap memegang tradisi yang katanya unik. Maka dari itu James memilih liburan ke Litolka. Setelah berlibur di sana beberapa hari dan menginap di resort Pakalka, di suatu pagi James dan M beserta turis lainnya dipersilakan oleh staf resort untuk sarapan. Dan anehnya para pemain musik di sana memakai topeng mengerikan yang dinamakan Eki. Sebagian turis juga diberikan tanda oleh staf resort di pipinya seperti penduduk asli Litolka. Meskipun masih novelis baru, James sempat bertemu dengan seorang penggemarnya yaitu Gabby dan suaminya Alben. Yang setelah berkenalan, Gabby pun mengajak James dan M untuk makan malam berempat di sebuah restoran Chinese. James pun menerima ajakan Gabby dan pada malam itu mereka makan sambil ngobrol ngalor ngidul. Alben adalah seorang arsitek yang sudah pensiun, sedangkan Gabby bekerja sebagai aktris iklan. Sebagai penggemarnya, Gabby pun menanyakan kapankah James merilis buku selanjutnya. Dan James menjawab jika dia sekarang sedang tidak pede menulis. Maka dari itu James pergi berlibur untuk mencari sebuah inspirasi. Setelah makan malam selesai, terlihat Gabby yang seperti tertarik dengan James. Mereka pun berdansa dan Gabby terus menatap matanya James, sedangkan Alben ngobrol berduaan dengan M. Dan inilah kolam tak terbatas. Keesokan harinya James M jalan-jalan berempat dengan mereka lagi pakai mobil sewaan milik Pak Drew, seorang staf resort Pakalka, menuju ke tempat yang sebenarnya dilarang oleh staf-staf di sana. Menurut M, walaupun tempat wisata di sana indah dan rapi, tapi karena di luar area turis bisa jadi rawan kejahatan karena Litolka adalah negara miskin. I don't understand why we're doing this. We barely know these people. Safe if the Bowers. They come here every year. You found your fan club. You made, how are you? Setelah pintu gerbang perbatasan resort dibuka, mereka berempat berkendara cukup jauh dan sempat melihat rumah-rumah orang asli Litolka. Lalu sampailah mereka di tujuan, yaitu sebuah pantai untuk barbekyuan di sana. Ketika Alben dan M lagi ngobrol-ngobrol, James pun pergi pipis sebentar, tapi tiba-tiba Gabby mendekatinya dengan menganukan James tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Loh, mbak, kok gitu mbak? Malam harinya mereka pun kembali ke resort. Sementara M, Gabby beserta Alben sudah tidur. Sambil mengendarai mobilnya, James hanya bisa terdiam, terbengong-bengong dan masih tidak percaya dengan apa yang tadi dilakukan Gabby kepadanya. Sampai akhirnya lampu mobil mendadak mati, dan ketika James berusaha menyalakannya lagi, tiba-tiba sontak mereka bertiga pun terbangun. M dan James panik bukan main karena orang tersebut tertabrak hingga tewas di tempat. James sempat ingin menelpon polisi, tapi Gabby memaksanya untuk kembali ke resort Pakalka tanpa melapor ke siapapun. Karena menurutnya penjara di Litolka sangat-sangat brutal dan mengerikan. Bahkan mereka bisa dibunuh lalu jasadnya dibuang begitu saja. I could see him at the water.
You'll be raped by police tonight and tomorrow they'll find your body. That's how thing about jail in Turkey. This isn't a civilized country. Brutal and it's filthy. Di gerbang perbatasan resor yang dijaga ketat, Gabby dan Alben terus membujuk security di sana agar mau membukakan pintu dengan beralasan jika mereka berempat mabuk dan tidak sengaja keluar perbatasan. Untungnya mereka dibolehkan masuk setelah Alben dan James menunjukkan kartu akses kamar resor masing-masing. How did you get through the gate? We were just coming back from outside somehow. We're guests at the Pacalca. We're staying here, but we got lost. Guests are not allowed beyond the border of the camp. Here, look. My key card. Walaupun malam itu mereka berempat bisa kembali ke hotel tanpa dicurigai, besok paginya James didatangi pihak berwajib dan dibawa bersama M ke kantor polisi. Sepanjang perjalanan mereka berdua terlihat sangat ketakutan, apalagi sesampainya di sana M dibawa ke ruangan yang berbeda dengan James. Excuse me, where are we going? No. Setelah diberikan baju ganti yang anehnya bukan baju tahanan tapi baju pasien, lur, James bertemu dengan detektif Iral Tres, ponakan dari Pak Drew yang menyewakan mobilnya ke James dan kawan-kawan semalam. Sebelum interogasi dimulai, James disuruh Iral untuk menutupi fakta jika pamannya Drew tidak menyewakan mobilnya ke James agar Drew tidak mendapat hukuman dari kepolisian Litolka. Lalu Iral menjelaskan bahwa menurut kesaksian Gabby dan Alben, James dan M telah mencuri mobilnya Drew untuk berkeliling ke pantai sampai akhirnya semalam menabrak seorang pria Litolka hingga tewas, yang kita sebut saja dia Pak Ijo ya. Lalu James dan M kabur begitu saja meninggalkan TKP dan kembali menuju resort Pacalca. Menurut aturan hukum federal di Litolka, seorang pembunuh harus dihukum mati dengan dieksekusi oleh anak tertua dari si korban, yang mana Pak Ijo memiliki seorang putra berumur 13 tahun. Jelas mendengar itu James pun sangat-sangat terkejut karena Gabby dan Alben memberikan kesaksian palsu. Ditambah lagi mereka sebenarnya juga ikut pergi ke pantai ya kan. Federal law and responsible for the death of family's honor. But if not, I'm sorry. Iral pun menambahkan jika sebenarnya Litolka punya opsi hukuman lain khusus turis dan diplomat yang datang ke sana, di mana mereka bisa membayar sejumlah uang untuk di-cloning secara sempurna, lengkap dengan seluruh memori pikirannya. Lalu hasil cloningannya itulah yang menggantikan si tersangka aslinya untuk dieksekusi. Mendengar itu, James yang masih ketakutan pun langsung menyetujuinya, meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang dikatakan oleh Iral. Significant sum double to stand in for you. Are you aware of the revised post-national visitors and diplomats? And it will also believe at the time of death. Please sign. Setelah menandatangani surat perjanjian eksekusi, James pun memakai mesin ATM yang anehnya ada di penjara untuk membayar biaya cloning. Tak lama kemudian 3 staf datang menelanjangi James, memasangkannya penutup kepala juga penahan mulut agar tetap terbuka. Lalu James disuruh masuk ke ruangan aneh yang mirip kamar mandi, tapi terdapat cairan merah yang tergenang di ubinnya. Lalu proses pengkloningan pun dimulai. Beberapa jam kemudian setelah pengkloningan selesai, James akhirnya sadar dan berada di tempat tidur. M yang berada di sampingnya mengatakan jika tubuh kloningnya sudah berhasil dibuat dengan sempurna, sambil dibopong istrinya karena James masih lemas setelah proses cloning. Mereka berdua pergi mengecek cloningan James di ruangan khusus dan begitu terkejut melihatnya karena wujudnya 100% mirip. Selain itu, Iral juga memaksa James dan M untuk datang saat cloningan James dieksekusi mati. We're both for the execution. Oh no, I don't want to see it. It's horrible. Just like me. Nggak pakai lama, di hari itu juga mereka akan segera menjalankan hukuman eksekusi mati. Cloning James pun diikat di suatu ruangan sambil dijaga 2 sipir. Juga ditonton oleh James, M, beserta orang-orang lainnya. Udah kayak nonton sirkus dong, blak. Tak lama kemudian datanglah anak tertua Pak Ijo yang langsung menusuk cloningan James berkali-kali di perutnya hingga dia tewas. Sumpah ini scene sama backsoundnya ngeri dan mengganggu banget sih, lur.
Setelah itu jenazah cloningan James langsung dikremasi dan Iral memberikan abu kremasinya ke James sebagai oleh-oleh dari Litolka. Mereka berdua juga telah dibebaskan dan disiapkan kendaraan untuk kembali ke resor Pakalka. Cars waiting to bring you back to the resort. Just for you to take. Consider this a souvenir. Kejadian tersebut membuat M semakin takut dengan negara kecil Litolka. Mulai dari topeng-topeng aneh staf resor lah, Gaby dan Alben yang mencurigakan lah, juga sistem hukuman mati yang bisa diselesaikan dengan kloningan. Gak pakai besok-besok, M pun langsung membeli tiket pesawat kembali ke Australia untuk esok hari dan cepat-cepat mempacking semua barang-barangnya di kamar hotel. Sementara itu James yang masih terdiam mengingat proses eksekusi tadi seakan-akan menjadi lebih penisirin pada Litolka dan berniat tinggal lebih lama lagi. Yang mana akhirnya James pun beralasan jika dia tidak menemukan paspornya di dalam tas. James berjanji untuk nyusul pulang ke Australia setelah paspornya ditemukan. Setelah memperpanjang penginapan hotelnya selama seminggu dan M juga membatalkan penerbangannya karena masih mau menemani, James bertemu dengan Gaby lagi yang menjelaskan bahwa dia dan Alben ternyata juga pernah di-cloning dan cloningannya sudah dibunuh sama seperti James. Alasan Alben dihukum karena dia pernah membuat desain sebuah kolam renang di Litolka dan sempat ada kecacatan desain sampai-sampai membuat 2 pekerja terbunuh. Setelah itu Gaby mengajak James ke vilanya untuk bertemu dengan komunitas kecil para turis yang sering melakukan aksi kriminal dengan sengaja di Litolka hanya untuk melihat cloningannya terbunuh. Setiap setahun sekali mereka semua berkumpul di Litolka demi mengulang serangkaian kriminalitas itu sebagai hiburan. Udah sakit ya kan? Hukum di negara itu malah dijadiin main-main, dimanfaatin lur. Sampai-sampai berani membunuh orang di sana. Intinya mereka ini semua berlibur sebebas-bebasnya, bahkan melupakan hubungan suami istri. Seperti Alben yang nyantai aja lur ketika istrinya Gaby mencium James tepat di depannya saat mereka semua sedang ngobrol-ngobrol. You don't have to be afraid, James. We are all zombies here. It's a great time to have you with us. Witnessed your own demise? Can only hope. Karena mereka tahu James memperpanjang waktu inapnya di Litolka akibat paspor hilang, salah satu anggota komunitas tersebut berjanji akan mengurus paspor James, namun dengan satu syarat, yaitu James harus mengikuti permainan malam itu, di mana mereka semua akan menyerbu rumah seorang pemilik resor lain di Litolka untuk mengambil sebuah medali kehormatan di sana. Sudah pasti mereka semua akan menggunakan kekerasan karena sempat mengambil pistol milik salah satu security di sana. Jelas tidak ada perasaan takut sama sekali di wajah mereka karena memang tujuannya agar ditangkap dan bisa membayar untuk melihat cloningan masing-masing dieksekusi. James yang mulai ketularan gendeng pun akhirnya setuju untuk mengikuti pesta kriminal mereka di malam hari. Get the middle vote to play for fun. What do you say? Maybe we just off you to give us away. Sebelum berangkat ke rumah target, mereka semua membobol toko oleh-oleh dan merampas topeng tradisional Litolka, yaitu Eki, agar penampilan mereka lebih terlihat kriminal ya kan. Sesampainya di sana, James langsung menyergap mbak-mbak penjaga rumah. Komplotannya yang lain juga menyisir seisi rumah untuk mencari medali tersebut. Sambil menggeledah bermacam-macam barang berharga, juga menggeret 2 orang lainnya termasuk si pemilik rumah yang kita sebut saja dia Tukiman lur. Sementara anggota-anggota lainnya masih menggeledah rumah, Gaby mengajak James adu nyali untuk menembak Tukimin tepat di kepalanya. Namun James hanya terdiam menodong senjatanya ke Tukimin karena James masih tidak bisa melakukan kriminal apalagi sampai membunuh orang. Tiba-tiba muncullah salah satu security rumah yang langsung menembaki Gaby, Alben, dan James. Lalu yang terjadi, insiden itu membuat semua penghuni rumah terbunuh sekaligus melukai paha kanannya Alben. Karena harus segera menyembuhkan Alben, James akhirnya terpaksa membawa mereka semua ke kamar hotelnya. Dan pastinya M yang nggak tahu apa-apa langsung histeris sekaligus bingung melihat sosok James dan teman-temannya yang terlihat sangat kacau.
It's okay, honey. Scene pun langsung berganti ke kloningan James, Gabby, Alben, dan semua komplotannya yang sedang duduk-duduk ngobrol santai di penjara tanpa menyadari jika mereka hanyalah hasil kloningan. Tak lama kemudian Iral datang bersama sipir-sipir lainnya yang menyeret mereka semua untuk dieksekusi mati. Sesuai peraturan Litolka, jika seorang korban memiliki anak, maka putra tertuanya lah yang harus membunuh para tersangka. Maka dari itu, karena di kasus ini tidak ada korban yang mempunyai seorang anak laki-laki, James dan teman-temannya pun akan dieksekusi oleh sipir di sana. Seperti kejadian sebelumnya, proses eksekusi wajib ditonton oleh orang-orang aslinya, yang mana James beserta teman-teman sakit jiwanya tertawa bahagia melihat dirinya masing-masing terbunuh. James yang tadinya merasa kalut ketika menyaksikan proses eksekusinya yang pertama, entah kenapa sekarang ikut enjoy, ketagihan, dan ada rasa kepuasan tersendiri ketika melihat kloningannya ditusuk-tusuk hingga tewas. Udah tolol, gendeng lagi ya kan, Lur? Well done, James. Dari penjara, James kembali ke kamar resornya dan melihat M yang sudah bersiap pergi naik pesawat kembali ke Australia. Sebagai istrinya, M pun mempertanyakan sikap James yang berubah menjadi sosok sangat berbeda. Tanpa banyak omong sambil memegang guci abu kremasinya yang kedua, James hanya menyuruh M untuk pulang saja dan tidak perlu kepo apa yang sedang dia kerjakan di Litolka. Go on then. Run back to Daddy. I'm leaving this a dream. It would make more sense. Alih-alih merasa kecewa karena istrinya pulang sendirian ke Australia, James malah berlibur lebih bebas di Litolka. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, James melakukan peraselulian massal dengan komunitas laknatnya menggunakan herbal tradisional asal Litolka yang sangat-sangat memabukkan. Wow, kufur nikmat sekali. You come to like it. Seakan-akan belum cukup dengan semua kegilaan yang telah dia lakukan, James kembali mengikuti teman-temannya melakukan aksi kriminal yang mana mereka akan menculik detektif Iral. Setelah berhasil menangkap sang detektif Iral yang kepalanya terus ditutupi oleh kain merah. Sebagai anggota baru, James disuruh menghirup herbal tradisional yang mentelerkan terlebih dahulu, lalu menyiksa Iral berkali-kali sampai tewas. Dengan brutalnya James menyiksa Iral sambil ditonton teman-temannya yang tidak henti-hentinya tertawa dan bertepuk tangan melihat itu semua. Akan tetapi ekspresi James seketika berubah ketika Gabby membuka kain merah yang menutupi kepala Iral. Karena ternyata orang tersebut adalah kloningan James sendiri. Usut punya usut, Gabby dan teman-temannya sengaja membayar kepolisian untuk membuat kloningan James agar dibunuh oleh James sendiri. Melihat itu, James pun langsung kabur dan mengunci dirinya di kamar hotel. Kali ini James mengalami krisis eksistensial di mana dia merasa ketakutan jika sebenarnya James hanya dipermainkan teman-temannya. Karena bisa jadi James yang disiksa tadi adalah James yang asli. Jadi kebalik gitu lor, yang menyiksa itu kloningannya, yang mati tadi itu yang asli. Karena memori dan sifat yang benar-benar mirip, jadi bisa dibilang tidak ada seorang pun yang bisa membedakan mana yang kloning, mana yang asli, ya kan? Don't be pathetic tonight, James. It's so unattractive. Pay the detective to have a little fun. Open up! Not really upset, are you? It was just a little joke. Alhamdulillahnya James akhirnya sadar setelah kejadian malam itu. Saat itu juga dia mengambil paspornya yang ternyata selama ini dia sembunyikan sendiri di bawah wastafel. Lalu buru-buru pergi naik bis ke bandara untuk segera kembali ke Australia.
Akan tetapi di perjalanan, bis James diberhentikan oleh Gabby and the gang yang mengancam akan membunuh orang-orang seisi bis jika James tidak mau keluar dari sana. Come on! What are you doing, baby? Give us the coward, James, or I'm shooting! Yeah! Go on, little... James pun akhirnya keluar bis karena Gabby terus berteriak memanggilnya sambil mengancam nyawa seluruh penumpang bis. Sambil tiduran di kap mesin mobil, Gabby mengatakan jika sebenarnya dia dan teman-temannya tidak menerima James dalam komunitasnya dan hanya menganggap dirinya lelucon semata. Bahkan Gabby bukan penggemar James karena dia juga tidak membaca novelnya sama sekali. Intinya James hanya salah satu dari serangkaian keasyikan liburan Gabby dan teman-temannya di Litolka. Sakit jiwa bukan? The whole time we've been laughing at you. You're just a bit of fun for... I never read your book. One shitty book. James yang terus terbuli pun akhirnya berani melawan ketika botol anggur Gabby sempat terjatuh. Niatnya James ya akan merebut pistol yang dipegang Gabby, tapi karena teman-temannya terlalu banyak, James tidak berhasil mengambil pistolnya dan kabur ke hutan. Sementara Gabby terus menembaki James secara membabi buta. Dan yang terjadi... James yang tertembak di paha kanannya terus berjalan tak tentu arah sampai malam tiba dan akhirnya jatuh pingsan di dekat lapangan rumah penduduk Litolka. James pun terbangun di rumah penduduk tersebut, namun dia ternyata telah diberikan obat yang memunculkan halusinasi. Dan anehnya James bertemu anak dari korban tabrakan di awal film, yang juga mengeksekusi kloningannya James. Selain itu, alam bawah sadar James merasa sangat bersalah kepada istrinya M, karena James lebih memilih teman-temannya ketimbang M. Padahal Gabby dan teman-temannya hanya menganggap James sebagai lelucon belaka. James akhirnya benar-benar tersadar dan berusaha mencari orang lain di sana. Sampai akhirnya dia keluar rumah dan ternyata Gabby and the gang sudah menunggu. Sekali lagi Gabby menunjukkan kesintingannya dengan mengatakan jika dia dan komunitas gilanya sedang berusaha membuat James menjadi orang yang lebih berani dan tidak ragu-ragu dalam membuat berbagai keputusan. Setelah itu Gabby pun melepaskan anjingnya untuk berduel dengan James sampai mati. Yang mana anjing tersebut adalah kloningan James sendiri. Berawal dari menonton eksekusi mati kloningannya, sekarang James akan menghadapi dirinya sendiri yang diperlakukan seperti anjing. Lalu yang terjadi? The dog is here for you to complete your trance only through blood. Kill the dog! It's for your own good. James berhasil membunuh kloningannya hanya menggunakan tangan kosong dengan sangat sadis sampai endasnya hancur. Setelah itu dia pun histeris, panik dan merasa kacau karena telah membunuh seseorang, apalagi itu adalah dirinya sendiri. Lalu Gabby pun datang menghampirinya dan memeluknya hanya untuk menyusui James seperti seorang bayi. Absurd, aneh tapi ngeri gimana gitu loh. Di keesokan harinya, James menelpon M dan meminta maaf karena telah mengacuhkannya begitu saja. Sampai istrinya itu pulang ke Australia sendirian. Setelah itu James, Gabby, Alben beserta teman-teman anehnya naik bis menuju bandara. Seakan-akan semuanya baik-baik saja. Mereka hanya bertegur sapa layaknya orang biasa tanpa memegang pistol, membuli James. Bahkan tidak satu pun dari mereka membahas semua kekacauan yang mereka lakukan bersama-sama. Oh, Charles, did you remind Stacy I put the spare key under the... Which means I'll be eating alone and rearranging the house again. Hopefully we'll see you again next year. Have a good flight. Setelah semua kegilaan yang terjadi di Litolka, apalagi setelah dia membunuh kloningannya dengan tangan sendiri, James kembali dilanda krisis eksistensial di mana dia merasa takut jika sebenarnya yang dia bunuh adalah dirinya yang asli.
Karena setiap menjalani proses cloning, James tidak sadar dan pingsan dalam waktu lama, yang mana tidak ada yang tahu apakah diri James sekarang adalah dirinya yang sebenarnya. Karena cloningan tersebut dibuat dengan sifat dan memori yang sama persis dengan orang aslinya. James yang awalnya hanya berniat liburan dan mencari inspirasi dengan istrinya M, berakhir dengan rasa trauma dan ketakutan yang sulit untuk dijelaskan, lur. James pun akhirnya memutuskan untuk tidak pulang ke Australia, melainkan kembali ke resor Pakalka yang sudah tutup, hanya untuk duduk termenung sendirian di tengah derasnya hujan. Inilah sebuah film yang menggambarkan bagaimana seseorang bisa melakukan kejahatan mengerikan tanpa adanya konsekuensi yang berarti atau hukuman yang nyata, seperti di negara Konoha. Buyar, daripada uang dibuat bayar cloningan terus dibunuh lagi kayak gitu terus, mending buat bisnis apa kek, lur. Franchise mixu bisa, buka kos-kosan bisa, atau apa gitu kan bisa. Assalamualaikum, lur.